Manchester United, klub dengan sejarah gemilang di Liga Inggris, sekarang malah sering jadi bahan lelucon. Dulu mereka mendominasi, sekarang kesulitan bahkan melawan tim papan tengah. Apa yang sebenarnya salah dengan Setan Merah? Dari manajemen yang berantakan sampai transfer pemain yang gagal total, di video ini kita bakal kupas tuntas kenapa Setan Merah terus gagal kembali ke masa kejayaannya. Selamat datang di Spakria, buat kalian yang suka sepak bola dan pengen tahu lebih dalam soal dinamika klub besar kayak Manchester United. Jangan lupa klik like dan subscribe. Oke, langsung aja kita bahas kenapa MU terus terpuruk. Sejak Sir Alex Ferguson pensiun di 2013, Manchester United belum pernah benar-benar menemukan pengganti yang sepadan. Bayangin aja, selama hampir 1 dekade, mereka gonta-ganti manajer seperti orang gonta-ganti baju. Dimulai dari David Moyes yang dikasih label The Chosen One, tapi malah gagal total dan dipecat sebelum musim berakhir. Lalu datang Louis van Gaal dengan filosofi sepak bola totalnya. Tapi apa yang terjadi? Permainan MU malah jadi membosankan dan kaku, walaupun mereka sempat menang pecut. Setelah itu, mereka rekrut Jose Mourinho, yang dikenal dengan taktik defensifnya. Awalnya sempat menjanjikan dengan memenangkan Liga Eropa dan Carabao Cup, tapi hubungan Mourinho dengan para pemain memburuk. Bahkan ada drama besar dengan Paul Pogba yang waktu itu jadi pemain termahal. Lanjut ke Ole Gunnar Solskjaer, si babyface assassin yang awalnya dipuji karena bawa energi baru. Tapi ya, tanpa gelar dan strategi yang jelas, dia juga nggak bertahan lama. Sekarang Ruben Amorim mencoba merapikan semuanya, tapi tantangannya besar banget. Jadi, gimana mau konsisten? Kalau setia beberapa tahun harus adaptasi. Sama kalau kita ngomongin soal transfer pemain, MU mungkin salah satu klub paling boros di dunia. Tapi anehnya, hasilnya nggak sebanding sama uang yang mereka keluarin. Ambil contoh Angel Di Maria. Waktu itu, dia jadi rekrutan termahalmu dengan harapan besar. Tapi apa yang terjadi? Setelah 1 musim yang penuh dengan performa mengecewakan, dia pindah ke PSG. Atau, Alexis Sanchez, ingat nggak waktu dia didatangkan dari Arsenal? Semua orang mikir dia bakal jadi kunci di lini serang, tapi malah flop total. Bahkan gaji Sanchez yang super mahal jadi beban buat klub. Terus ada Harry Maguire, bek termahal di dunia. Awalnya dipuji karena performanya di Leicester, tapi di MU dia sering bikin blunder. Fans sampai bikin meme tentang dia, dan itu pasti mempengaruhi kepercayaan dirinya di lapangan. Ini bukti bahwa rekrutmenmu sering gak dipikir matang. Mereka beli pemain bintang tanpa mikirin apakah cocok sama taktik atau kebutuhan tim. Nah, sekarang kita masuk ke masalah taktik. Sejak Ferguson pensiun, mau kayak kehilangan identitas permainan mereka. Dulu, mereka dikenal dengan gaya bermain menyerang yang cepat dan efektif. Tapi sekarang, kadang main terlalu defensif, kadang terlalu berantakan di lini tengah. Di era Mourinho, Mu terlalu defensif sampai fans bilang permainannya membosankan. Di era Solskjaer, mereka lebih menyerang, tapi sering gak konsisten. 1 minggu bisa menang lawan tim besar, minggu depannya kalah lawan tim papan bawah. Sekarang dengan Ruben Amorim, ada usaha buat main lebih modern dan menyerang. Tapi masalahnya, pemain yang ada sekarang kayaknya nggak cocok sama gaya mainnya. Lini tengah sering kalah duel, pertahanan mudah ditembus, dan serangan sering nggak efektif. Bahkan dengan pemain bintang kayak Bruno Fernandes atau Jadon Sancho, hasilnya masih jauh dari harapan. Selain masalah taktik, Mu juga punya banyak drama di dalam tim. Ego pemain bintang sering bikin suasana ruang ganti panas. Ingat waktu Pogba ribut sama Mourinho? Atau waktu Ronaldo balik ke Mu dan malah jadi pusat perhatian negatif karena sering protes ke pelatih. Drama-drama kayak gini bikin suasana di klub nggak sehat.
Dan gak cuma itu, beberapa pemain muda yang punya potensi besar malah gak dikembangkan dengan baik. Contohnya Jesse Lingard, yang setelah pindah ke West Ham langsung perform lebih baik. Ini nunjukin bahwa Mo sering gagal memanfaatkan talenta yang mereka punya. Terakhir, kita nggak bisa abaikan tekanan dari fans dan media. Manchester United adalah salah satu klub terbesar di dunia. Jadi ekspektasi fans selalu tinggi. Setiap kali Mo kalah, langsung jadi berita besar di media. Tekanan ini bikin pemain dan manajer kerja di bawah stres terus-menerus. Bahkan pemain muda yang baru naik ke tim utama langsung dituntut tampil sempurna. Ini jelas mempengaruhi mentalitas tim secara keseluruhan. Fans Mo di seluruh dunia pengen lihat klub mereka kembali berjaya. Tapi dengan tekanan sebesar ini, kadang-kadang malah bikin pemain jadi nggak percaya diri di lapangan. Jadi, kenapa Manchester United terus gagal? Jawabannya kompleks. Manajemen yang nggak stabil, transfer pemain yang gagal, taktik yang nggak efektif, masalah internal, dan tekanan besar dari fans dan media. Tapi masih ada harapan. Dengan pembenahan di semua lini, Mo bisa aja bangkit. Yang jelas, setan merah harus cari identitas mereka lagi. Menurut kalian, apa masalah terbesarmu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten sepak bola seru lainnya.